Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Lembah Kitab Kuning yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan kiat-kiat agar para malaikat menjadi sahabat dekat bagi kita. Allah adalah khaliq, ma siwallah adalah makhluk. Makhluk ciptaan Allah sangatlah banyak, tidak terbatas jumlahnya dan bermacam ragam model dan bentuknya. Ada makhluk yang diketahui keberadaannya oleh manusia, ada pula makhluk yang tidak terdeteksi keberadaannya, seperti makhluk gaib berupa jin dan para malaikat dan lain sebagainya. Kita meyakini bahwa jin itu ada, dan juga kita meyakini bahwa para malaikat itu ada. Bahkan para malaikat ini bisa menjadi sahabat dekat bagi orang-orang tertentu. Akan tetapi kita tidak mampu mendeteksi keberadaannya jin, juga tidak mampu mendeteksi keberadaannya para malaikat. Mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan di alam yang berbeda dengan alam kita. Ada makhluk yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti para malaikat. Ada pula makhluk yang senantiasa durhaka seperti iblis dan para pengikutnya. Manusia adalah makhluk pilihan yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hakikatnya adalah ketika manusia pertama sekali diciptakan oleh Allah di alam lahud. Setelah manusia diturunkan ke alam malakut, kemuliaannya berkurang karena tertutup dengan pakaian bernama Nur Sultaniyah. Setelah turun ke alam dunia, derajat manusia semakin menurun karena tertutup dengan pakaian jasmaniyah. Keberadaan manusia di alam dunia adalah perjuangan untuk kembali kepada hakikat kemuliaannya, seperti ketika pertama sekali diciptakan di alam lahud. Dalam rangka melaksanakan perjuangannya di alam dunia, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan segala macam bentuk-bentuknya. Banyak sekali macam, ragam dan bentuk-bentuk ibadah yang bisa dilakukan oleh manusia dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta. Ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, dengan bermacam-macam cabang
cabangnya. Ibadah sholat banyak cabang-cabangnya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang muakkadah, ada sholat sunnah yang ghairu muakkadah. Ada sholat sunat yang punya waktu, ada sholat sunat yang mutlak tidak berwaktu. Ada sholat yang punya sebab, ada juga sholat yang tidak ada sebab. Ada sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah, ada juga sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan secara sendirian. Demikian pula puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, dan juga ada puasa mingguan seperti puasa Senin dan Kamis. Zakat juga banyak jenisnya. Haji dan umrah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Semua ibadah yang dilakukan oleh manusia berfungsi untuk mendekatkannya kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dan ibadah itu juga berfungsi untuk membersihkan jiwa manusia agar menemukan kembali hakikat kemuliaannya. Ibadah yang paling utama setelah iman adalah ibadah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat adalah tiang agama. Dan sholat adalah pembeda di antara mukmin dan kafir. Ibadah sholat sangat banyak manfaatnya untuk manusia, baik untuk kemaslahatan hidupnya di dunia maupun untuk kemuliaan hidupnya di akhirat. Semakin sempurna ibadah sholat seseorang yang ia kerjakan, semakin besar pula hikmah yang dapat dipetik darinya. Hikmah sholat ini bisa didapatkan untuk kepentingan individual. Artinya dengan sholat seseorang mendapatkan manfaat secara pribadi, dan juga dengan sholat bisa didapatkan hikmah yang sifatnya kumpulan. Artinya dengan sholat orang-orang yang ada dalam suatu perkumpulan mendapatkan manfaatnya. Dengan sholat dalam keluarga, seluruh keluarga mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Dengan sholat dalam masyarakat, seluruh masyarakat mendapatkan hikmah dan manfaat dari sholat yang dikerjakan tersebut. Di antara hikmah yang akan didapatkan melalui ibadah sholat dengan ketentuannya yang berlaku, yaitu selalu melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, serta mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid, adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan fadilah yang sangat banyak dan luar biasa. Di antara hikmah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, atau orang-orang yang sudah mendapatkan titel ammaratul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah menjadi sahabat dekatnya para malaikat, sehingga para malaikat akan mencarinya ketika dia tidak ada, akan mengunjunginya apabila ia sakit, dan akan membantunya ketika dia berada di dalam kesusahan. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna lil masajidi autada al malaikatu julasa'uhum in ghabu yaftaqidunahum wa in maridu aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Di masjid-masjid itu ada manusia-manusia bagaikan tiang-tiang yang mengokohkan masjid. Para malaikat adalah teman duduk mereka. Apabila para malaikat tidak mendapatkan orang ini di masjid, mereka akan mencarinya. Apabila ia sakit, malaikat akan mengunjungi dan menjenguknya. Dan apabila ia berada dalam masalah, maka para malaikat akan membantunya. Dari hadis ini
dapat kita sarikan bahwa ada orang-orang tertentu yang menjadi sahabatnya para malaikat yang selalu menemani mereka duduk di dalam masjid. Orang ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tiangnya masjid, karena mereka selalu berada di masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid. Setiap ada pengajian di masjid, ia selalu hadir. Setiap ada kegiatan zikir di masjid, mereka juga selalu hadir. Dan seluruh rangkaian kegiatan yang ada di masjid, dia tidak pernah alpa. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid akan mendapatkan naungan khusus di mahsyar bersama 6 golongan lainnya yang mendapat naungan pada hari yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi sahabat dekatnya para malaikat adalah kita menjadi ammaratul masajid, atau menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid dengan cara selalu melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.